Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan saya banggakan. Saya Ahmad Ali Syafi'i mencoba untuk membuat video terkait pelaporan kinerja untuk tunjangan kinerja dosen gelombang 1 tahun 2025 mengacu kepada Keputusan Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek nomor 21 tahun 2025. Melalui video ini saya akan memandu langkah-langkah pelaporan kinerja secara lengkap dan juga secara singkat tentunya melalui sistem Sister yang bisa kita lihat di tampilan laman awal dari video ini. Saya sudah mengakses Sister melalui Google Chrome. Langkah pertama, silakan buka halaman sister.kemdikbud.go.id, kemudian login menggunakan akun Bapak Ibu masing-masing. Di sini saya menggunakan akun saya untuk mengakses nantinya pelaporan kinerja dari Sister. Pastikan Bapak Ibu sekalian menggunakan akun institusi atau email institusi dan koneksi internet dipastikan stabil. Oke, baik. Setelah berhasil masuk pada halaman utama Sister, kita bisa melihat di bagian kiri paling bawah ada menu pelaporan kinerja. Kita klik. Menu ini akan menampilkan periode pelaporan aktif. Dalam hal ini adalah gelombang 1 tahun 2025 untuk pelaporan kinerja tukin dosen, di mana di sini ada status, kemudian ada periode, semester, tanggal, dan juga aksi, di mana status ini melengkapi dokumen. Artinya saya belum melakukan finalisasi terkait dokumen yang diminta. Kemudian di sini ada semester. Untuk data yang kita ambil yang digunakan sebagai penilaian kinerja, kemudian tanggal deadline dari proses melengkapi dokumen dan juga aksi yang perlu kita klik. Di sini nanti kita akan bisa melihat biodata Bapak Ibu sekalian, di mana ada nama lengkap hingga NUPTK, NIP, dan status kepegawaian. Oke, baik, kita lanjut ke kinerja dasar yang bernilai 60% dari tunjangan kinerja yang akan dibayarkan berdasarkan masing-masing jabatan fungsional Bapak Ibu dosen sekalian. Di sini saya sudah melakukan penarikan beban kinerja dosen untuk semester 2024, semester ganjil tahun 2024-2025 ganjil. Silakan Bapak Ibu melakukan penarikan dan juga bisa diperbarui ketika mengakses halaman ini. Kemudian di bagian bawah beban kinerja dosen kita dapat melihat hasil evaluasi periodik. Di bagian pertama kita bisa melihat predikat hasil evaluasi periodik, di mana untuk tahun pelaporan gelombang 1 2025 menggunakan SKP tahun lalu, yaitu tahun 2024. Dan juga kita memerlukan dokumen kontrak kinerja yang telah disetujui oleh pimpinan, baik ketua jurusan maupun kaprodi di masing-masing institusi Bapak Ibu dosen sekalian. Saya sudah melakukan upload untuk masing-masing dokumen tersebut. Kemudian di sini ada catatan bahwa ketika Bapak Ibu sudah mengupload, nanti data akan tersimpan secara otomatis sehingga tidak perlu diupload ulang. Seperti yang saya lakukan ketika saya membuka halaman pelaporan kinerja ini, di bagian kinerja dasar sudah terlihat dokumen yang sudah saya upload sebelumnya. Kemudian di kolom paling bawah kita bisa melihat sertifikasi dosen. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima sertifikasi dosen atau sudah bersertifikasi pendidik, maka diperlukan input untuk tahun sertifikasi dosen juga nominal sertifikasi dosen berupa neto nominal yang diperlukan untuk klaim tunjangan kinerja nantinya berdasarkan pengurangan tunjangan kinerja terhadap Serdos berdasarkan aturan dari kementerian. Kemudian kita lanjut ke prestasi. Klaim prestasi ini berdasarkan masing-masing bidang pada Tridharma, yaitu kita bisa memilih bagian pendidikan atau pengajaran, kemudian kita bisa memilih
penelitian, kemudian yang terakhir kita bisa memilih bidang pengabdian ataupun kontribusi terhadap pengembangan institusi. Pada bagian ini, kita bisa menambahkan pencapaian seperti penghargaan akademik, kemudian hak paten maupun haki, kemudian pembimbingan lomba mahasiswa, kemudian bentuk rekognisi lain yang relevan. Tentunya semua entry pada pendidikan maupun pengajaran, kemudian bidang penelitian, pengabdian maupun kontribusi terhadap pengembangan institusi, memerlukan dokumen pendukung yang valid seperti SK, sertifikat ataupun laporan kegiatan. Kemudian nantinya setelah Bapak Ibu telah menentukan bagian satu bidang tridharma mana yang akan digunakan untuk mendapatkan porsi prestasi 40% tukir, jangan lupa untuk mengakhiri atau menyimpan di bagian akhir nanti. Nah, untuk bidang prestasi ini sebelumnya, pada hari ini, sebelumnya tidak bisa mengisi beberapa bagian. Misal, bagian pendidikan kita hanya memiliki keterbatasan. Karena ada beberapa bagian yang tidak bisa ditarik datanya dari BKD semester ganjil 2024-2025. Namun, pada saat video ini dibuat, sekitar pukul 11 malam, beberapa kategori, tentunya kategori 1 yang kita gunakan untuk mencapai 40% porsi tukin yang ingin kita capai, ini sudah bisa terlihat bidang-bidang yang akan kita tarik datanya dan juga kita gunakan sebagai kategori prestasi. Misal untuk di pendidikan, di kategori 1 untuk nilai porsi 40% tunjangan kinerja menjadi pembimbing program kemahasiswaan, kewirausahaan, kontingen olahraga atau seni, kepemimpinan dan atau kompetensi kegiatan mahasiswaan lainnya yang diselenggarakan oleh di luar perguruan tinggi. Ini bisa kita klik, kita coba, kemudian pilih sumber data untuk diklaim, bisa data dari beban kinerja dosen semester lalu, kemudian bisa juga dari data portofolio Bapak Ibu sekalian. Kita coba data BKD. Nah, ini sudah terlihat bahwa tidak hanya pendidikan berupa mata kuliah yang bisa kita klaim dan kita sesuaikan. Misalkan tadi pembimbingan terhadap prestasi mahasiswa di luar kampus Bapak Ibu. Jadi di sini saya ada membimbing mahasiswa mengikuti perlombaan. Oke, kita cek di bagian BKD tidak ada, namun kita bisa cek kembali dengan memilih di bagian data portofolio pribadi. Silakan Bapak Ibu pilih dan sesuaikan mana yang bisa menunjang prestasi 1 baik di bidang pendidikan, pengabdian maupun penelitian. Kemudian kategori bidang tridharma lainnya bisa kita klaim sebagai prestasi untuk klaim 40% tunjangan kinerja, yaitu penelitian dan juga pengabdian pengembangan institusi. Misal kita pilih penelitian, lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, ketika kita diarahkan ke pilih detail, kita bisa menentukan kategori 1 untuk mencapai nilai yang maksimal. Bapak Ibu bisa menyesuaikan apakah Bapak Ibu ingin klaim untuk HKI, kemudian artikel yang publish. Dalam hal ini karena jabatan fungsional saya asisten ahli, maka diminta minimal Sinta 4. Kemudian untuk kategori yang lain bisa juga menggunakan Proceeding Seminar Internasional yang sudah publish atau accepted. Kemudian yang terakhir kita bisa menggunakan karya seni jika memang ada karya seni yang dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, misalkan saya coba untuk kategori 1 Jurnal Terakreditasi Nasional peringkat Sinta 4. Saya mencoba menarik data dari BKD, kemudian saya klaim dari data BKD, maka akan muncul penelitian-penelitian saya di sini. Namun ini belum relate ke artikel yang
terpublikasi, maka saya akan mencoba menarik dari data portofolio. Nah, di sini ada beberapa artikel, judul artikel yang sudah publish, dan tentunya bisa saya gunakan sebagai data prestasi, data klaim prestasi di bidang penelitian untuk klaim 40% tunjangan kinerja. Kemudian yang terakhir, itu klaim bidang tridharma untuk pengabdian atau kontribusi pengembangan institusi. Ini juga sudah diperbarui oleh tim IT dari kementerian, terutama pengelola sister, di mana kita bisa mengklaim beberapa kategori yang sebelumnya Bapak Ibu dosen sekalian kesulitan untuk mengklaim, baik dari BKD maupun dari portofolio. Ketika saya coba misalkan sebagai asisten memiliki jabatan asisten ahli, saya memiliki SK pengelola jurnal nasional yang terakreditasi maupun sebagai mitra Bastari. Kemudian di sini kita klik, kita coba kategori 1, maka kita bisa mengklik mengambil sumber data klaim baik dari BKD maupun data portofolio. Misal saya klik untuk data BKD, klaim data BKD. Nah, di sini sudah muncul nama jurnal yang bisa diklaim sebagai data prestasi untuk bidang pengabdian sebagai pengelola jurnal. Baik Bapak Ibu dosen sekalian, sebelum saya melakukan klaim untuk bidang tridharma terhadap klaim prestasi, maka saya ingin menunjukkan rekap kinerja untuk perhitungan tunjangan kinerja sebelum saya menambahkan klaim prestasi. Di sini ada rincian perhitungan bahwa saya bisa mengklaim besaran tukin kelas jabatan dengan nominal yang bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian bisa terlihat juga saya belum memiliki tunjangan profesi. Kinerja dasar yang sebelumnya saya katakan 60% sudah saya klaim, kemudian kinerja prestasi yang belum saya klaim sebesar 0%, kemudian pemotongan hasil evaluasi periodik. Dan nanti dari tim asesor yang menentukan bahwa berapa besar kita perlu dipotong, misalkan kinerja atau evaluasi SKP kita tidak sesuai dengan capaian. Maka di sini bisa kita lihat total tunjangan kinerja 60% dari kelas jabatan 9 dikalikan 60%, tidak maksimal 100%, maka didapatkan nominal sebagai berikut. Dan ini nominalnya belum termasuk pemotongan pajak penghasilan. Nah, apa yang terjadi ketika saya mengklaim salah satu bidang tridharma untuk prestasi kerja dengan kategori 1? Saya sudah melakukan klaim prestasi, di sini akan muncul notifikasi bahwa prestasi lengkap, Anda telah melengkapi prestasi yang diperlukan. Dan kita juga bisa mengelola prestasi di sini, Bapak Ibu sekalian. Ini terkunci, dan namun ini juga bisa kita batalkan. Hapus prestasi, maka bidang tridharma yang kita pilih bisa dibatalkan, atau kita bisa mengelola bidang tridharma lain untuk dipilih sebagai prestasi. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah rekap kinerja ketika kita sudah mengklaim prestasi di kolom prestasi tadi. Nah, kita bisa lihat di sini besaran kukin tadi sama ya, sebesar ini, kemudian tunjangan profesi kosong, kemudian kinerja dasar tentunya sudah terisi. Nah, yang baru adalah kinerja prestasi yang kemudian muncul 40%. Saat kita jumlahkan, maka totalnya saya ngeklaim tunjangan kinerja saya adalah 100%. Sehingga total tunjangan kinerja 100% dikalikan dengan besaran tukin kelas jabatan 9, maka saya mendapatkan tukin full dari kelas jabatan 9, belum termasuk pemotongan pajak penghasilan. Pada hari kedua setelah diumumkan pengisian pelaporan kinerja tunjangan kinerja, tim IT dan juga kementerian, terutama teman-teman Adaksi, sudah sangat berkontribusi membantu pelaporan, sehingga menu-menu di sister sangat menunjang dan sangat membantu kita dalam menentukan kategori prestasi mana, dan juga memudahkan kita
dalam penarikan data-data BKD yang kita ambil dari tahun lalu atau semester ganjil 2024-2025. Terima kasih sudah menonton video singkat, tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan juga membantu Bapak Ibu dosen sekalian dalam menentukan nantinya bidang prestasi mana yang akan ditentukan dan dipilih sebagai klaim 40% prestasi untuk mendapatkan nanti tunjangan di masing-masing kelas jabatan Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.